Baik, kembali lagi kita dengan Ban Aja Digital dan kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ya. Oke. Di sini kita udah lihat ada berbagai macam benda. Masih ingat dengan benda-benda ini? Masih ingat tentunya ada setrika listrik, kemudian ada teflon, satu lagi adalah solder yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, kita setelah mengingat benda-benda ini, maka kita lihat setrika listrik ini berfungsi untuk merapikan pakaian. Nah, cara kerja setrika listrik adalah memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas berasal dari elemen atau elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Jadi pegangannya itu karena bagian alasnya panas, itu harus kita menggunakan penghambat panas seperti kayu, plastik agar kita dapat memegang setrika. Ini adalah setrika listrik. Yang kedua adalah teflon. Nah, teflon ini berfungsi sebagai alat untuk memasak. Nah, teflon memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas itu berasal dari mana? Sumber panasnya berasal dari teflon yang dipanaskan. Bagian bawah yang langsung menyentuh sumber panas atau api. Api yang dihasilkan kemudian memanaskan wadah teflon secara merata. Teflon merupakan logam yang bersifat konduksi. Nah, agar teflon dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang teflon atau ebonit ya. Tuh. Oke, yang terakhir adalah solder. Nah, solder berfungsi sebagai alat untuk merekatkan timah pada papan PCB pada saat merangkai sebuah rangkaian elektronika. Nah, solder memanfaatkan perpindahan pada dengan cara konduksi, perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas berasal dari logam yang dipanaskan yang berbentuk pensil besi seperti ini. Ini ya. Nah, panas yang dihasilkan kemudian memanaskan timah. Nanti di ujung sini ada timah seperti video sebelumnya dijelaskan. Nah, lalu timah tersebut dapat mencair dan karena panasnya merata dan dapat direkatkan di papan PCB. Ini timahnya ya. Ini masih digulung timahnya. Nah, solder merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar solder dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas. Sama seperti kayu, plastik, agar kita dapat memegang solder. Di bahan ini digunakan sebagai hendaknya gagalnya ini terbuat dari plastik, kayu atau ebonit begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara bagian untuk mempercepat kalor dan bagian yang memperlambat perpindahan kalor. Misalnya yang pertama kita lihat ada setrika. Kita lihat ada setrika ya. Satu setrika itu alas bagian yang mempercepat perpindahan kalornya atau panasnya itu adalah alas besi. Kemudian bagian memperlambat perpindahan kalor pada setrika itu adalah pegangan plastik, kayu atau karet. Oke, seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian nomor 2 itu adalah teflon. Teflon ini digunakan untuk wadah memasak. Bagian mempercepat perpindahan kalornya itu terdapat pada wadah teflon itu sendiri. Sedangkan bagian memperlambat perpindahan kalornya itu terletak pada pegangan teflon, plastik, kayu, atau karet. Kemudian
Yang nomor 3 adalah panci. Nah, bagian mempercepat perpindahan kalornya itu di wadah pancinya. Sedangkan bagian untuk memperlambat perpindahan kalornya itu ada di pegangan panci, baik di panci itu sendiri maupun di penutupnya, kemudian menggunakan bahan plastik, kayu, atau karet. Yang keempat adalah obeng. Nah, bagian untuk mempercepat perpindahan kalornya itu terletak pada besi obeng itu sendiri. Sedangkan bagian untuk memperlambat perpindahan kalor itu terletak pada pegangan obeng yang terbuat dari plastik, bisa juga kayu, bisa juga karet. Nah, yang kelima, ini benda apa ya? Oke, kita sebut saja bendanya apa. Bendanya itu adalah pemanggang kue. Nah, ini juga bersifat konduktor. Bagian mempercepat perpindahan kalornya yang di bagian mana? Dan bagian memperlambat perpindahan kalornya di bagian mana? Nah, begitu. Kita lihat lebih besar gambarnya. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pemanggang roti ya. Pertanyaannya adalah, tulis jawaban kamu seperti biasa di kolom komentar, tulis nama, kelas, dan jawaban terbaik kamu. Tentukanlah bagian manakah yang bersifat konduktor, yang mempercepat panas, dan bagian manakah yang menghambat panas atau memperlambat panas, atau yang berbahan isolator. Tulis jawaban tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan setelah ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Demikian, to be continue.